Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya masih di channel Ngobor ya. Di sini masih ada kami berdua, ada Bro Ayung di sana yang rencananya mau berbagi cerita. Monggo Bro Ayung langsung aja lah. Waktu dan tempat dipersilahkan gitu. Ada cerita apa nih Bro Ayung? Oke, terima kasih kesempatannya Mas Bi. Tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami, ada Mas Biru di sana dan aku di sini. Kita akan ngobrolin yang horor-horor ya, Bi. Betul. Semoga nanti bisa menghibur tentunya. Betul. Ada sebuah kisah tentu aku datang kemari yang pengen tak sampaikan ke teman-teman Bi. Kisah ini adalah kisahnya Mbak Ani Bi. Nama samaran tentunya ya. Beliau itu orang Probolinggo aslinya. Probolinggo, wetan apa sih gitu ya? Probo atau Purbo? Probolinggo itu timur sana. Probolinggo timur ya. Kalau sini Purbalingga. Oh, kalau ini berarti cenderung ke embok-embok, sana ngono ini ngono ya. Oh, pantesan ngomongnya ada wetan-wetan begitu. Probolinggo. Nah, suaminya itu orang Brebes. Dia itu seorang tukang tebas padi, juragan padi lah seperti itu. Jadi ikut suaminya setelah menikah. Beliau itu, Mbak Ani itu punya satu anak perempuan. Itu umurnya sekitar 6 tahun seperti itu. 6 tahunan lah. Nah, beliau itu tinggalnya itu sama suami, ikut sama suami di kampungnya ini yang di Brebes. Iya, itu ada rumah tua, terus tapi masih rumah tumpeng istilahnya seperti itulah. Rumah tumpeng itu gimana Mas? Rumah tumpeng itu masih rumah waris. Nantinya bakal dibagi-bagi. Oh, belum dibagi gitu berarti sama ya? beberapa anak, karena memang cukup luas, terus jalan akses masuknya walaupun belum jalan aspal, tapi buat wirawiri truk itu yang buat ngangkut padi apa gabah kan enak, akhirnya dibikin itu udah sejak lama sih dibikin kayak gudang lah, gudang nggak permanen begitu untuk naruh barang-barang yang dibeli atau yang bakalan nanti dijual oleh suaminya begitu. Tapi kalau kadang-kadang curiganya begini ya Mbak, ini orang kok suami kok padahal di sini nyaman gitu, yang lain kan saudaranya udah pada keluarga sendiri terus tinggal nggak di situ, banyak kan masih di Brebes tapi di luar kecamatan situ ya. Aku nggak mau ngomong kota nih, takutnya salah. Terus ada juga yang di Jakarta itu anteng, aman, damai gitu, sentosa di situ, dipikir begitu itu. Tapi kok suaminya sering ngomong, nanti mau beli rumah di sini ya, besok-besok mau beli rumah di sini ya Bu, gitu. Ya kalau dari tabungan nggak tahu, dia nggak pernah ikut-ikut campur masalah keuangan. Yang penting ada jatah bulanan, hariannya seperti ini gitu. Tanpa disadari, tanpa dinyana-nyana, emang setelah sering ngomong seperti itu suaminya, itu ada saudara suaminya, kakaknya itu pulang. Terus dengar-dengar dari obrolannya, dia kan kalau ngobrol penting nggak ngelibatin istri begitu. Itu ngucik-ngucik masalah rumah. Begitu. Ya nanti ada lagi yang pulang, kadang via telepon dijual aja gini-gini. Akhirnya suaminya itu termasuk orang yang nggak mau urus-urus, yang nggak mau ribet-ribet, pan dijual pan ora terserah. Aku cuman sebagai anak, kalau dibagi ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Toh kalau mau dijual, ibu nanti ikut siapa monggo, yang penting kan tinggal sama ibunya. Satu itu yang bapaknya udah meninggal. Kalau misalnya aku di sini cuman ikut usaha naruh barang gitu. Kalau misalnya dijual mau dapat bagian syukur, enggak, aku juga punya tabungan mau beli rumah sendiri. Itu maksudnya beli rumah di sini itu maksudnya di area Brebes itu atau di lingkungan desa itu, maksudnya gimana? Oh iya, masih di area masih kecamatan situ. Oh, maksudnya masih ya lebih luas lah, maksudnya bukan di deretan situ ya, gitu. Bukan di dekat-dekat situ. Ini akhirnya kejadian itu berlangsung, rumah itu benar-benar akhirnya dijual tapi sebelum itu prepare suaminya udah ngajak pindahan si tadi Mbak Ani dan sebelum anaknya, dijual gitu. Sebelum dijual. Tapi kan pertanyaan gini, loh Pak, lah sampean itu emang udah beli rumah? Aku pikir kemarin ngiseng loh, tau-taunya mah ada begini. Ya udahlah, pati-pati aku ngomong ya berarti udah ada rencana seperti itu. Aku nggak mau ribut-ribut Bu. Orang masalah dunia kayak gitu nggak dibawa mati seperti itu Bi. Tahu-tahu pindahan, dia nggak pernah lihat rumah sebelumnya.
itu kan Brebesnya tadinya Brebes Kulon, Brebes ini. Itu ke Brebes Selatan. Jadi datarannya kan udah naik begitu ya. Brebes Utara. Brebes Utara. Kalau iya. Kulon sana Palimanan gitu. Kalimantan, iya. Losari apa Losari. Ya. Brebes Utara. Akhirnya Kok Palimanan udah Cirebon ya? Iya, pindah itu ke sana, ke apa namanya Brebes Kidul, datarannya naik. Tambah seneng, pertamanya tambah seneng, yuk tambah sejuk kalau sini mah adem begitu. Ternyata tak pikir kalau di atas itu nggak ada padi, kata si istrinya tadi Mbak Ani. Ternyata di sini sawah lebar-lebar, malah bagus-bagus. Bedanya cuma sengketan begitu ya, terasering. Ini lah tapi kok ini jalan makin kecil, itu dari jalan utama masuknya makin kecil, kesananya makin jalan kampung, cuman di sana jalannya aspalnya bagus-bagus, nggak model radil lah begitu, halus begitu ya. Ini kok masih makin masuk kampung, kendaraan yang dia kan pakai kendaraan mobil pribadi, belakangnya truk begitu, sampai 2 truk bawaannya banyak banget. Ini kendaraan makin ke sana kok makin masuk kampung, sementara di dataran tinggi kan biasanya rumahnya gembel satu KA, satu lingkungan, itu berapa rumah tumpuk-tumpukan begitu nanti ya. Di mana lagi blok-blokan Blok-blokan, gitu ya. Terus nanti ada kebun, sawah lebar begitu. Pak, kemana sih Pak ini Pak? Wis lah, kali meneng bae tenang aja. Yang penting rumahnya nanti enak. Sono makin naik jalan mah halus halus dan banyak rumah-rumah bagus sebenarnya. Tapi yang bagus biasanya terpisah. Yang kecil-kecil itu ada tinggi rendah begitu ya, numpuk. Kok makin naik ke atas, lantas ketemu kayak kebun lebih lebat lagi begitu, banyak kan sih cengkeh sama kayu pesiar begitu ya. Masuk ke dalam itu pol, kok berhenti di sini Pak, rumahnya mana? Itu di sana itu kelihatan. Jadi masih ketutup-tutupan pohon-pohon begitu lagi. Tapi itu ada jalan yang baru, kayak baru dibikin bener lah, baru dibikin, bukan aspal, urugan terus batu begitu ya. Jalannya baru, iya yang bikin saya katanya begitu. Jadi dia udah persiapan, udah prepare sebelumnya. Ini nanti kalau buat wirawiri ngangkut gabah gimana, buat padi. Oh begitu ya. Masuklah mereka ke sana, masuk ke dalam sana. Ternyata masuknya sekitar 50-an meter. Itu jauh juga ya. Iya, 50-an meter dan rumah itu ya gitu turun naik, tapi di sana pas di rumah itu wah rumahnya gede Pak, ini rumah gedung ini gede Pak, tapi rumah gedung tempo dulu, bener-bener rumah lawas lah, udah rumah lama tapi bagus terawat apa habis dibersihin. Tapi itu jadi aslinya rumah lama cuman direnov gitu ya? Enggak direnov, dibersihkan doang, tapi terawat begitu. Jadi masih ada soko guru yang bulat-bulat, masih pakai segelondong jati penuh gitu kan. Pak, tapi kayak rada singit, ngomongnya seperti itu. Singit-singit apa? Enggak ada, setan itu di hatimu sendiri. Enggak usah mikirin yang kayak gitu. Yang penting di sini adem, tenang. Iya ya, kayaknya asri. Turun Bu, ayo turun Bu. Turun. Ternyata di sini udah rame orang. Mungkin rewang-rewangnya yang orang sono ya, untuk bersih-bersihin rumah, persiapan begitu. Terus udah ada ibu-ibu yang masakin air. Jadi nggak repot, Itu masuk buat wedangan, buat tadi yang bantu-bantuin pindahan, supir-supir begitu, rame. Jadi kesannya nggak ada kesan serem sama sekali. Cuman sekali dia kadang Mbak Ari itu nengok-nengok ke dalam, ih rumahnya ini bagus, bersih, nggak ada sawang sama sekali, pasti udah dibersihin. Tapi emang nggak ada yang lapuk, cuman ornamennya ini kuno semua, lama semua, lampu-lampunya yang masih gantung-gantung begitu. Nah, Pak, sebelah kiri ini apa Pak? Sini Pak, jangan dibuka dulu itu, katanya seperti itu. Nanti aja mipil pelan-pelan. Yang penting kita nempatin segini aja cukup. Nanti besok-besok Bapak mau bikin, kalau ini pembayarannya hari ini insya Allah tak selesaiin. Nanti baru dibikin gudang sebelah kiri, begitu. Jadi sebelah kiri itu tadi ruangan? Ada ruangan ditutup. Cuman tertutup gitu ya? Begitu. Akhirnya penasaran, Mbak Ani keluar sambil mempersilahkan, ayo diminum-minum, diunjuk wedangannya. Itu nengok ke samping. Wah ternyata letter L begitu masih gede lagi, tapi kayak sintru loh, maksudnya kok sintru itu kok ada yang aneh ya? Apa sih Bu? Enggak Pak, enggak. Tapi di pikirannya sendiri, rumah dia ada genteng miring begini, kok di tengah genteng ada ini pohonan yang nusuk genteng gitu loh, nembus gitu. Kalau misalnya apa namanya bambu satu atau misalnya tumbuhan yang kecil, mending. Wit asam apa wit apa iku ringin ya dudu apa asam gitu kata dia begitu, tapi gede mendelingnya segini kok bisa tengah-tengah rumah ya, ini jadi pertanyaan. Ini berarti rumah udah lama banget nggak ditempatin bisa, gitu ya.
lama banget iya. Sampai tumbuh pohon gitu. Kadang-kadang megang-megang masih kenceng, tapi kalau dari samping begini bata berapa ini Pak, sampean tuku piro tuh, lah nggak usah ikut-ikutan masalah kayak gitu, murah-murah katanya begitu. Tapi lagi dia membicarakan kayak gitu sama suaminya, walaupun bisik-bisik, kayak orang situnya yang ikut nyasihin tuh kayak semacam pengen kasih tahu apa gitu sama Mbak Ani. Mereka itu kayak bukan nggak seneng, tapi ada rasa takut gimana, khawatir yang nggak tersampaikan gitu loh, Bi. Tapi oke, aku nggak bakal pikirin yang kayak gitu. Bersyukur bisa terhindar dari permasalahan keluarga begitu ya, rame-ramenya. Itu singkat cerita selama 1 minggu Mbak Ani nggak bener-bener ngontrol semua rumah. Yang penting urusannya dari depan, ruang tamu, terus yang buat jemur baju, urusan dapur, kamar mandi oke. Itu nggak ngurusin yang samping tadi loh. Yang penting aku buat ngurusin pindahan anaknya sekolah, terus tadi belanja bulanan wirawiri, itu kan ada warung kecil-kecil nggak komplit lah seperti itu. Pas udah kesananya makin tenang, suaminya ngomong, Bu, ini rencananya besok itu ada tukang mau dibenerin yang samping, niatnya yang sebelah depannya, yang samping sebelah kiri itu loh dijebol, terus tadi kan ada tembok lagi di tengah, ya nggak tahu, aku belum masuk katanya begitu. Nah, itu buat naruh beras sebelah belakang, terus depannya buat naruh gabah. Terserah Pak, aku nggak ngerti urusan itu. Iya wis, ya kamu hati-hati. Dia itu jalan lagi mau urusan nebas padi lagi. Itu pas dia urusannya pindahan rumah itu selesai, anaknya juga lagi sekolah, Bi. Terus dia itu penasaran, aku mau nengokin ke samping, padahal suaminya nggak ngasih kunci, tapi naruhnya kan kelihatan di ada paku begitu ya dekat kamar. Aku mau masuk ke ruangan itu, penasaran banget. Itu dibuka, bukan dari ini kan berarti di dalam rumah itu ada tembusan pintu seperti ini ya, Bi. Nggak bisa dibuka dari situ. Itu bisanya dari depan. Jadi ada gembok gede hitam begitu ya, dibuka. Nah, ini pintunya masih pakai besi, bukan pintu kayu ya. Jadi belah begini bukanya, itu prakat bunyi. Langsung dari dalam itu pas ngebul dan hawanya bisa, ini beda banget Mas Ayung. Itu ruangan itu, ya itu pegunungannya dingin. Rumah itu di dalam juga hawanya sejuk. Tapi ini lebih dingin banget aku ngerasanya dari dalam itu, awune langsung pas, debunya langsung keluar. Wah, ini mah bener-bener belum dibersihin sama sekali, jadi kayak utuh sejak lama itu kayak gitu. Itu aku mulai masuk, tadinya mau ngelangkah begini, peteng banget, gelap banget, jadi kiri kanannya masih bersiar gede-gede gitu loh, nggak ada sinar masuk, sedikit cuman pas di pintu masuk itu wayangannya doang itu loh. Masuk lagi bawah senter nggak ada senter, nyari senter, akhirnya pakai handphonenya dia, dari tadi pakai ini aja ya. Akhirnya dia masuk, itu ada 2 ruangan yang kelihatan, tapi ruangan pertama aja luas begitu ya, mungkin ukurannya sekitar, dia ngomongnya sih 6x8 lah, 6x8, jadi mukanya 6, kesononya 8, nanti ada seketan lagi, ada pintu lagi. Itu masuk ke dalam situ, wah, iki kosong melompong tok, tapi kayak ada bekas kayu-kayu yang bulat-bulat segini di pojok itu, pating telalang begitu, Bi. Ini terjalin semua antara mungkin sawang sama ini benangnya laba-laba lah kayak gitu, bener-bener wah ngebul banget, singit kelihatannya seperti itu. Itu anyes, malah di situ anyes banget. Lah lantainya bukan ubin, masih tanah, tapi kayak bata yang digini-gini lebih, bata yang ditap-tap begitu. Ya pantas itu adem, Bu. Ya tapi saya Mas, nggak tahu, itu saya langsung merinding aja. Itu saya masuk ke sana masih pegang kunci. Ini sih ruangan yang kedua apa ya? Dia pikir kan seperti itu, penasaran lagi. Dibukalah yang kedua, pintu masih pintu biasa. Dibuka, set. Kalau hawanya lebih dingin lagi, dan di sini aku merinding full, benar-benar merinding banget. Mas Amit ya Mas, aku lancang ngomong sama suaminya begitu. Mungkin kata dia, yang penting kan suami ridho begitu, jangan-jangan suami nggak ridho nanti aku kenapa-napa kayak gitu kan, Bi. Pas masuk ke dalam situ disenterin pakai HP begitu, itu ruangannya lebih kecil, paling sekitar itu kan muka 6x4 lah kesananya. 6x4 itulah baru ada pintu yang nanti tembus ke ruang utama, ke rumah tadi ya. Itu dia masuk, melangkah kaki ke situ, itu juga kosong, tapi di sudut dia menemukan kayak ranjang tua
tak deketin bener-bener, itu bener-bener tak kira itu ditutupin sama ini jarik atau apa, ternyata itu sawang semua, bener-bener udah lama banget, tapi kaki-kakinya aja gede-gede kayak ada ornamen begitunya. Ini jahat ya pokoknya apa sono keling gitu, keras banget, disenterin begini. Ya Allah, ini udah lama banget, tapi kakinya itu nginjak ke tanah, ini bercebrik, ada air lembab begitulah, gitu lembab banget. Ya Allah, aneh banget kayak gini, aku tuh merinding banget aku masuk ke sini. Ini sih dulu buat tidur siapa ya, dia pikirannya seperti itu. Nah, mau geser itu kan dari depan sebelah sini ya, kalau ini ranjang di situ, dia makin geser ke depan, itu ada yang ambles sedikit, pas ketutul kakinya langsung bes ke bawah kayak jeblos begitu. Di depan ranjang itu ada kayak belumbangan apa ya, kotak begitu, tapi ukurannya cuma paling 40 kali ya setengah meter lah mas, kecil di depan ranjang itu. Itu ada airnya mungkin air cucuran atau apa ya, tapi itu dalam. Tapi dulu buat apa pikirannya begitu, kok di dalam kamar ada beginiannya. Nah, aku itu wong gelap ya, itu kan fokusnya ke sini, nggak kemana-mana. Akhirnya itu aku tergeser itu si HP itu, sinarnya tergeser gitu. Ya Allah, itu baru kaget. Masya Allah Mas Ayung, ternyata sebelah kiri itu yang pohon itu bener-bener pohon itu dari dalam kamar itu. Ya aku nyebutnya kamar lah, nggak ruangan, yang lebih kecil. Tapi apa ya, lebih cenderung apa? Ada bekas potongannya dan itu tumbuh yang baru gitu, anakan pohon. Jadi pikiran aku gini, ini yang di potongan bawahnya aja masih kelihatan begitu, ini aja gede segini, yang tumbuh nembus itu aja segede mendelingnya mau 40 cm. Pohon asam ini pohon lama, lah rumah ini usianya berapa gitu, pikirannya ke sana nembus jadi apa ya, usuk, dia nggak kena blandar, usuk itu yang gede palang-palang begitu, sama rengnya itu hancur di dalam itu hancur, dan genteng-genteng itu banyak berjatuhan, itu melompong, samping-sampingnya ini melompong kelihatan. Oh, akhirnya itu jatuh dari situ, pantasan ini becek begitu lebih. Aku merinding banget ngeliat pohon itu. Nah, yang paling aneh di pohon itu ada apa namanya, rantai gede-gede sejari-jari mas, itu ada di situ. Jadi kelingker di situ ya, pakai seginilah, setengah meteran lah, setengah meter itu menjuntai ke sana nyampe ke tadi ranjang tadi. Itu aku langsung begidik banget. Kalau ada yang perhatikan, terus nggak satu, banyak. Aku langsung, Pak, aku pan metu, langsung ngomong gitu, dia frontal ngomong gitu, mau keluarnya dari pintu tadi yang samping, ya nggak bisa, aku lupa lewatnya depan. Itu langsung keluar lewat sana, tak kunci itu sampai deg-deg Mas Ayung, kunci di situ. Itu aku nggak ngomong siapa-siapa, tapi pas aku ngeliat keluar ada nini. Aku tadi ngeliat pas lagi pindahan, itu kemarin pindahan ini itu ikutan ngomong lah di depan sama suami yang menjelaskan lingkungan di sini. Itu ngeliatin, koyone dia itu seakan-akan ngomong jangan ke situ kayak gitu loh, tatapannya jangan ke situ. Ini orang ngomong apa ya, kamu ngomong apa? Tapi ya itu apa ya, di rumah tadi mungkin kene wong duwe lah, mesti orang punya, karena apa, tanahnya itu kayak rata sendiri, dari yang lain kan begini rumahnya, itu tuh luas tapi rata. Nah, dia itu nenek tadi itu ngeliatinnya agak tinggi dari dia, berarti agak naik lah, rata naik gitu. Nah, aku mau nyamperin, mau nanya kenapa nek, kenapa mbah. Nah, baru melangkah berapa langkah dia udah masuk rumah, kayak nggak mau ditanyain. Aku ya pertanyaan. Akhirnya sudah ya, aku masuk ke dalam rumah, terus nggak lama jemput anakku sekolah, minta temenin yang tadi masak air kemarin, ternyata cuma sambatan doang, bukan pembantu gitu lebih. Yo sendiri mbak, sendiri aku itu nungguin suami pulang sore itu ya, pulang tak ceritain. Aku kan udah bilang jangan masuk ke situ, iseng pak, aku penasaran, wong rumah dari samping datang nonjol gede begitu, kok nggak boleh masuk. Terus kenapa? Ada setannya, kata dia kayak gitu. Ada suami, nggak ada, disembunyikan. Ya udah, jangan pikiran yang macam-macam. USB malam itu dia itu mimpi, pada saat tidur itu dia mimpi. Oke, boleh. Malam itu dia mimpi. Ya, tidurnya aku nggak terlalu larut, suami juga capek kan. Aku yang penting udah Nina boboin anak udah tidur. Akhirnya aku
tidur, malah suami kan karena itu ruangannya banyak kamarnya, ini aku tidur di kamarnya anak gitu ya, itu di situ. Nanti jangan lupa loh, udah anak udah tidur, tidurnya sini sama aku. Pak, ini rumah baru anak masih ditinggal, masuk ditinggal. Ya nggak apa-apa, latihan berani, rumah emang mau baru lama apa hubungannya, kata dia begitu. Cuman kan kalau modelnya begitu serem, Bi. Tapi orang capek, kelayah, tidur nggak sengaja begitu. Di sananya itu dia perasaan ini bukan lagi tidur, dia itu terjaga tapi lagi duduk begini Nabi di dalam kamar begitu. Itu ternyata di ranjang yang di rumah tadi, yang di samping rumah, tapi bersih, bersih, ranjangnya bersih, malah di ini, loh aku nangendi ya, aku di mana ini? Terus bawahnya sama kayak di depan, bata rapi begitu loh, tapi bersih banget batanya, nggak pating seridi loh, nggak pating ini ya. Loh, kok aku di mana di sini kok ranjang ini? Diinget-inget ranjang yang mana? Kayaknya aku nggak punya ranjang seperti ini. Ruangannya itu ya gelap sama, tapi ada remang-remang. Ternyata lampu tempel, gamblok apa namanya seperti itu. Ini aku di mana ya? Dipikir-pikir begitu terus. Kok ada suara kayak gitu, biar orang lagi merintih-rintih. Tak cari-cari apa di ranjang, dia nengoknya berarti ini ranjang manjang ke sana, kepalanya di sana ya, dia di pojok sini, pol. Dia nyarinya ke sisi kiri pertamanya. Jadi remang-remang begitu, ya komplit ada bantal segala macam. Nggak ada siapa-siapa. Tapi elek Mas. Apa nih? Ininya kasurnya elek lah, udah keras semuanya, ininya juga spray nggak ngeluntung gitu ya. Akhirnya kok nggak ada ya, di ruangan itu ada semacam kayak masalah kursi atau apa-apa, nggak ada sama sekali, nggak ada. Nah yang paling aku nggak suka tuh baunya, amit sewu yo, baunya telek ewong katanya begitu, baunya ini telek ewong, kotoran, baunya kayak gitu sambil sama air seni begitu ya, pesing gitu ya. Pesing banget. Nah ini aku akhirnya dituntun ke sudut yang lain, ke sudut sana kayaknya kosong. Lah pas aku miring begini, nah, ke sampingnya, benar-benar ke sampingnya dia gitu ya, itu ada, nah orang jelas katanya nggak jelas, itu yang rebuk-rebuk rambutnya begini, gitu rambut. Aku langsung jimplok, ya Allah, aku bilang itu nyampe geser begini. Tapi kok kayak orang, berarti kakinya itu kelihatan kelopot segini nih, ujung itu sama sinarnya gamblok tadi kelihatan kaki, bukan setan wis, kelihatan kakinya orang. Itu aku mau lari nggak bisa ya, mau menuju pintu tapi kayak ketahan loh, jangan begitu, ada yang ngomong seperti itu di dalam hati. Nah ini rebuk-rebuk ini siapa? Ini kakinya kelihatan, ini orang tuh cuman kayak gitu, suaranya seperti itu. Nah ini inisiatif sendiri, gamblok itu tak ambil dengan takut banget lah aku pokoknya. Tapi aku coba buat menguasain diri, penasaranku lebih menang daripada rasa takut. Itu tak senterin begini, dari kakinya dulu tadi, kaki orang, kakinya kecil lah, kaki perempuan, tapi ya kelopot, amit-amit loh yo. Kayak bekas tele-tele itu dipating jelepet begitu loh, Bi. Pakainya daster putih tapi wis warnanya wis mengirengi, ngireng banget wis kayak gitu, kelopot banget. Itu ternyata di posisinya seperti ini. Pohonnya belum ada waktu itu. Ada, Bi. Udah ada. Pohonnya ada, tapi lebih gede dari yang dia lihat. Berarti pohon utama itu yang belum dipotong kali ya, Bi. Terus di atasnya itu nggak ada atap, Bi. Nggak ada atap ternyata. Itu kan malam, nggak ada atap. Adanya itu rindang-rindang pohon semua begitu loh. Loh, dia baru inget tadi ya, tadi diceritain, dia ngoborin begini. Loh, ini siapa? Ini siapa? Mbah atau siapa? Amit sewu jenengan membedi apa bukan? Masih kayak gitu, Bi. Tapi dia cuma rinti-rinti kayak gitu. Ternyata mas pas dia ngeliat nongak begitu, ternyata kayak dibuka sendiri, dia bukanya begini-gini. Kayak gitu, Bi, katanya. Pelan-pelan begitu. Ternyata perempuan muda loh, tapi ya sebenarnya cantik, Bu. Cantik banget orangnya mungkin, tapi kelopot. Yuk, wah kotor semua lah kayak gitu. Aku mau ngomongin dia orang gila nggak tega, tapi kayak dia tersiksa. Nah itu di dua tangannya tadi rantai semua, tapi kendor, Bi, kendor, tapi nggak bisa dicopot lah, yang jelas itu ada kayak gembok begitu, itu terhubung sampai pohon tadi. Kakinya ada rantainya juga. Nah itu
Pas aku mundur-mundur kaget, jelem kayak gitu mau nyentuh kayak itu kotakan tuh airnya penuh. Mungkin itu buat bersih-bersih atau buat minum, nggak tahu lah. Orang aku juga nemuin kayak bokor, mungkin tempat makanan atau nggak tahu begitu. Ini aku baru, kamu siapa? Kamu siapa? Tatanyain berapa kali dia cuman baru dia mau mangap, tak senterin pakai gambok itu. Aku bangun Bi katanya. Aku bangun itu ternyata lagi digorok-gorok sama suaminya. Dek bangun, dek bu, bangun, kamu mimpi apa? Kamu mimpi apa? Bangun ayo bangun, kamu mimpi apa? Kayak gitu Bi. Terus ya Allah Pak, aku mimpi. Tapi mau dijelasin suaminya nggak percaya kayak gitu. Nggak apa-apa Pak, mimpi buruk biasa lah, biasa begitu. Dede mana? Ya itu sampingmu sendiri begitu. Wis malam itu nggak diceritain dia, Pak ngalih aja Pak. Dede dipindah ke kamarnya suami, kamarnya orang tua gitu. Orang dia jelas di situ. Aku aja udah ngimpi serem. Pokoknya aku nggak bisa ninggalin anak-anakku gitu kan. Masuklah ke kamarnya tadi bareng-bareng, ngumpul bareng-bareng. Paginya dia masih mikirin dan coba suaminya itu sebelum berangkat kerja, sebelum dia nebas padi lagi ngomong, Bu, besok mau ada tukang, nanti itu mau dijebol semuanya kayak gitu. Pak jangan Pak. Jangan gimana kok ngomong apa? Jangan miskin, ngomongnya gitu, Bi. Jangan kalau nurut aku, jangan udah biarin. Kalau enggak kita pindah aja. Ngomong apa gue digituin? Aku li kesel-kesel pindah ke sini udah seneng-seneng adem kayak gini mau pindah bikin jalan itu biayanya mahal. Pak serem Pak, serem. Kamu ngomong apa? Ya kalau nggak percaya udah deh terserah kayak gitu, Bi. Itu singkat cerita. Pagi tadi dia masih nengokin ke sono lagi, buka tadi tapi nggak sampai ruangan yang itu. Orang ada gentengnya ya, kenapa di mimpi itu kebun semua, rumahnya macet gitu Bi. Tapi di situ cuman ya kayak ada lah, lebih ke kayak instal kuda gitu loh. Ada palang-palangan gitu, tapi nggak ada kamar, tapi itu ada apa namanya ranjang itu ada. Dibalik dipan ya, bukan ranjang ya. Ini akhirnya sehari itu berlalu, orang-orang pada datang kuli-kulinya termasuk, tapi yang aneh katanya, Pak, Mbak ya kalau anu rada bijak Pak, ngomong apa lagi kamu Bu? Orang sini dilibatkan, jangan mentang-mentang jenengan punya duit terus orang luar. Bu, aku udah ngomong, ini ada nih warjo orang situ. Ya Jo, iya Bu, ngapunten Bu, gak ada yang Jo, jangan ngomong banyak-banyak kayak gitu, jangan nanti istriku takut kayak gitu. Jadi orang situ nggak ada yang mau, nggak ada yang berani katanya. Tapi istrinya kan akhirnya ngerti sendiri, nanya sama Warjo begitu, nggak ada yang berani. Terus Pak, kalau ada apa-apa gimana? Wis lah, Bismillah, pokoknya ada apa-apa gimana? Itu pertama yang dilakukan dironcotin semua, genteng-gentengnya aman semuanya. Itu pas ada kejadian baru mau motong ini pohon tadi. Pohon itu apa ya, gergajinya nggak ada yang nyampe fatal banget sih, gergaji itu macet nggak bisa dipakai. Terus pinjem lagi gergaji sabuk yang versi manual juga protol, bener-bener nggak bisa kayak gitu. Akhirnya apa namanya dia manggil suaminya, kan berduit ya, manggil orang bisa atau apa gitu ya. Terus yang gergaji orang itu bisa dirobohin, bisa dirobohin lah. Oh orang cuman kayak gini gangguan itu wajar, lumrah, namanya pohonnya ada penghuninya kata suaminya seperti itu. Akhirnya apa? Ternyata setelah kejadian itu, ini tukang mulai bangun ya Bi, pakainya paving apa hebel, muter pakai hebel. Malah suaminya sakit Bi. Suaminya sakit dan sakitnya tuh apa ya, diperiksa ke dokter ya katanya demam-demam biasa, tapi yang dia lihat itu suaminya kayak kepayahan banget gitu loh. Jadi kalau aku lihat suamiku pernah loro sirah Mas, sakit kepala, tapi nggak kayak gitu, nyampe mau dijedot-jedotin. Tapi kalau lagi diperiksain ke dokter, nggak sakit-sakit banget, biasa aja Bi. Meriangnya kayak gitu, panas, sampai dikemuli, diapani, katanya panas banget. Tapi kalau dibawa ke dokter, enggak. Ya dokter susah mau ngasih obat apa. Nah ini Pak, jenengan punya gambaran apa atau penglihatan apa atau hubungannya sama yang di samping? Enggak Bu, aku cuma meriang biasa. Disimpan, suaminya nggak ngomong, mungkin takut, tapi ternyata suaminya tuh ngomong sama Warjo. Jadi Warjo itu akhirnya inisiatif sendiri, itu kan masih banyak gitu ya. Warjo nyamperin ke tadi ke Ibu Ani ya, ngomong, Bu, ojo nesu ya Bu, jangan marah ya Bu, aku mau cerita. Suami nggak boleh cerita ke jenengan, tapi suami selama ini itu selalu dalam tidurnya itu dia selalu dikawengi Bu. Mimpi itu di sana itu aturan nggak boleh dibangun begitu, itu udah tempatnya mereka. Mereka Jo, mereka siapa Jo?
itu perempuan yang diikat. Loh jenengan kok ngerti begitu? Warjo aja nggak tahu, ngertinya dari Mbah Buyutnya bahwa di situ pernah ada zaman kuna makuna itu Bi. Itu pernah ada perempuan yang tadi Bi. Dipasung. Itu namanya pasung ya? Yang dipasung. Bu, medeni Bu. Aku kalau cerita jangan di sini Bu, boleh Bu jangan di sini. Kalau perak katanya nanti nyambar begitu Bi. Akhirnya itu dengan alasan ini itu kayak mau beli semen atau apa, ikut ibunya. Bu ini bisa bawa mobil kan, pakai mobil bak ada itu KL300 turun, akhirnya mampir di warungan kopi begitu cerita semua Bi. Bapaknya itu digawangin berbagai sosok, terutama sosok hitam apa itu katanya pohon itu rumah mereka, jangan diusik, dan yang tinggal di situ tuh penuh banget begitu ya. Waduh ini gawat ya. Terus gimana ya Jo, kamu ada ngerti orang-orang yang pintar apa enggak? Enggak ada Bu, dan aku nggak berani, pokoknya ini aja sembari saya mau izin, nggak mau terlibat lagi katanya begitu Warjo Bi. Terus akhirnya gimana? Akhirnya panjangnya masih lumayan Bi. Nah ini tak terusin aja ya. Bu Ani akhirnya ya wis kalau kayak gini aku mau ngandek tukang, mau berhentiin tukang juga tanggung, suami juga walaupun dalam keadaan kayak gitu kadang-kadang sehat begitu aja Bi, nanti sakit malam pasti parahnya malam. Kalau siang sehat masih ini diiniin, lu bangun dibikinnya bini-bini masih bisa kayak masih gitu, bisa bangun, ya? masih bisa bangun. Tapi kalau malam kayak gitu, akhirnya aku susah sendiri. Tapi diem-diem aku coba nanya-nanya lah ke teman-teman yang ngerti tentang bab-bab seperti itu. Tapi pada saat seperti itu aku mulai mimpi lagi seperti kemarin, seperti peristiwa yang pertama begitu. Jadi di mimpi itu yang berikutnya aku tuh ngelihat bukan yang serem ada di kamar itu, tapi kayak kehidupannya dia di masa lalu Bi. Jadi singkatnya aja nih Bi ya. Apa masa itu masih dahulu banget, aku nggak pernah tahu itu tahun berapa, nggak ngerti. Yang jelas itu adalah rumahnya kayak tuan tanah begitu ya. Tuan tanah itu punya anak satu perempuan, istrinya udah meninggal, terus bojo meneh Mas, jadi punya istri lagi, terus punya anak lagi perempuan, tapi ini rada bongsor gitu ya, jadi kayak pantaran begitu loh. Nah suaminya pernah ngucap ini semua nanti waris bakal jatuh ke anak saya yang pertama, tapi itu anak kedua tetap dapat, tapi paling gede ini begitu, karena ini saya bangunnya sama istri yang pertama begitu loh. Nah ini nanti mau dinikahin, mau dijodohin sama seorang ya tuan tanah lagi, mergerannya dia begitu Bi. Ya gambar jelas Mas, itu rumahnya bagus banget lah, banyak bunga kayak sekarang. Yang lain aku kayak diantar ke rumah satunya, ada bocah cilik ganteng gitu yang mau jodohin nama itu. Terus tahu-tahu pada gede semua begitu, aneh loh pokoknya mimpinya. Jadi besoknya lagi mimpi kayak gitu. Lah ini ditarik lagi, mundur lagi. Maksudnya piye sih Bu? Nah ini dewasa loh, si laki cowok tadi yang mau dijodohin dewasa. Tadi anak-anaknya juga pada dewasa, kayak ayune kayak ngene-ngene loh. Terus ini gantengnya begini, tahu-tahu besok mimpi lagi jadi masih kecil lagi Bi. Nah ini ternyata si istri kedua itu kayak apa ya, di dalam ruangan yang aku lihat sama wong tua elek begitu ya, kayak dukun atau apa, banyak dupa banyak apa, itu lagi guna-guna suaminya tadi supaya nurut apa omongannya dia, sekaligus kayak naruhin sesuatu. Aku ngelihatnya kayak media boneka atau apa. Intinya anak sing pertama itu dibikin edan kayak gitu loh. Dibikin seolah-olah gila kayak gitu, disituasikan gila. Karena memang suaminya nurut, kalau sama suami gampang begitu dibikin nurut dengan media perdukunan kayak gitu. Tapi lingkungan keluarganya kan nggak apa yang menolak gitu, biar percaya. Anaknya itu juga dibikin tadi stres, akhirnya mau nggak mau dia ngamuk-ngamuk dipasung di situ. Pohon itu gede Mbak, belum, masih ya paling kecil begitu, dan di luar nggak di ini, tapi kayak di kandang samping kuda rumah, gitu ya, rumah ya. Samping rumah itu awalnya seperti itu saya ngelihatnya. Dan ujungnya jenengan ada penyelesaian apa? Nggak ada Mas, yang pasti aku ngelihat lagi di mimpi berikutnya itu jaraknya seminggu, ruangan itu udah jadi. Tapi aneh Mas, suamiku nggak ngomong mau dipakai apa enggak, malah naruhnya itu di depan tempatnya Pak Lurah katanya begitu, naruh padinya. Suamiku kenapa ya ada pikiran begitu. Aku mimpi lagi ketemu tadi perempuan yang dipasung, mukanya plek tapi ayu Mas, ayu. Dia itu duduk bener-bener depan-depan, nyamping lah begini di ranjang itu lagi, bersih ranjangnya Bu.
saya itu kisah saya Bu, ngomong kayak gitu, Bi, itu kisah saya. Terus akhirnya aku dengan itikat baik, aku udah kadung di sini Nduk, boleh ndak aku nempatin rumah ini, aku sama suami nempatin sama anakku di sini. Silakan, aku cuma minta doanya. Kalau yang ganggu-ganggu bukan saya, yang itu ya makhluk-makhluk yang ini bukan saya. Itu saya minta doanya Bu, kayak gitu dong Bi, kayak apa ya, kematiannya belum inilah seperti itu. Tapi kalau tak kaji lebih lanjut sih, kalau itu kan korban, korban itu nggak jadi ini, nggak jadi itu, enggak. Kalau orang korban syahid biasanya malah meninggalnya kayak orang inilah syahid seperti itu Bi. Jadi dia minta doa seperti itu toh. Terus setelah itu aku pokoknya besoknya mau dipakai gudang tadi, aku ngomong sama suami baru buka semua pengalaman goibnya, dihantui sama sosok-sosok itu, tapi dia nggak mau ceritain ke saya. Yang pasti kami sepakat bikin selamatan gede. Jadi semua warga diundang itu selamatan sama doain yang pernah ada di situ. Gitu. Terus ya Mbak, ya wis aman. Alhamdulillah bisa iya. ditempatin gitu. Iya. Saya kira sih di situ Pak, enggak katanya. Lebih ya. Ya itu cuman buat inilah orang yang di sana. Kita ya kayak rumah singgah gitu aja. Tapi aku ngeri tetap aja. Soalnya anakku nggak betah gitu. Nah itu ceritanya Mbak Ani. Oke. Terima kasih Bro Ayung. Udah kelar Bro Ayung. Ya. Oke Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Mbak Ani juga terima kasih udah berbagi kisah ini gitu ya. Dan ini kisah yang memilukan juga sih. Dimana waktu itu ya mungkin sekarang juga masih ada sih orang-orang yang memang nasibnya kurang baik dan mengalami pemasungan seperti itu kayak gitu. Ya semoga siapapun itu ya namanya, ya kita doakan bersama-sama gitu ya, semoga mendapatkan yang terbaik di sana. Gitulah. Sekali lagi terima kasih banyak juga buat kawan-kawan semuanya di rumah. Kita ambil sesuatu yang positif dari cerita ini, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Dan siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.